mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan tingkat 1 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 104020049. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila diantaranya landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan dari pendidikan Pancasila yaitu untuk tujuan nasional, pendidikan nasional, dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dimulai dari pra-kemerdekaan, era Orde Lama, Pancasila Orde Baru, hingga era Reformasi. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Menurut pasal 36 ayat A, Garuda Pancasila memiliki sayap berjumlah 17, ekor berjumlah 8, pangkal ekor berjumlah 19, dan leher berjumlah 45. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu kesatuan yang organis antara sila-sila Pancasila yang berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nilai yaitu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika yaitu suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Norma yaitu patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila pertama Pancasila yaitu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan, anti ketuhanan dan keagamaan, serta paksaan agama. Muatan sila kedua Pancasila, yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Muatan sila ketiga Pancasila, yaitu paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Muatan sila keempat Pancasila, yaitu permusyawaratan adalah suatu cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Muatan sila kelima Pancasila, yaitu menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi Pancasila adalah ideologi nasional berupa kumpulan pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari periode tahun 1945, yaitu masa demokrasi parlementer, hingga sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Macam-macam dari HAM, yaitu hak untuk hidup, bicara, kebebasan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, melanjutkan keturunan, mendapatkan kesejahteraan, memperoleh keadilan dan rasa aman, beragama dan menjalankan ibadah, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi
yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.